Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Zain mengangguk dengan puas, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, saudara laki-laki dan perempuan, adalah yang paling menonjol di antara saudara-saudaramu. Jika kalian berdua bekerja sama, Anda pasti terkenal di seluruh negeri dan bahkan dunia. Jeffy berkata sambil tersenyum, saya tidak berani membandingkan dengan Ayu. Gadis ini nakal hahaha. Pada usia 22 tahun, dia sudah matang secara mental dan seperti berusia 44 tahun. Saya benar-benar tidak tahu orang seperti apa yang harus saya temukan di masa depan untuk disembuhkan. Ayu memelototinya dan berkata dengan marah, aku ingin kamu mengkhawatirkan bisnisku? Pikirkan tentang dirimu terlebih dahulu. Kamu sudah lama jatuh cinta dengan Gema kan? Kapan kamu akan mengaku padanya? Jefu dengan rasa malu yang besar, dia berkata, jangan bicara omong kosong. Gema dan aku adalah kenalan, bahkan bukan teman. Tentu saja, Ayu mendengus, dan berkata dengan nada menghina, kamu bertemu seseorang. Bahkan jika kamu tidak dapat berbicara dengan baik, tentu saja bahkan teman pun tidak dapat melakukannya. Zain di sisi mereka mengerutkan kening dan bertanya, Jay, apa kamu punya ide tentang gadis dari keluarga Gu itu? Tidak, ayah. Jeffy buru-buru melambaikan tangannya, aku hanya mengaguminya, sesederhana itu. Zain mengangguk, berhenti sejenak, lalu berkata, gadis Gu sangat baik. Jika kamu benar-benar menyukainya, aku tidak keberatan. Aku hanya takut kakekmu akan meremehkan keluarga Gu, maka itu yang sulit. Jeffy setelah mendengar ini, sangat gembira, dan berkata, ayah, apakah kamu baik-baik saja? Ayu berseru, saudaraku, apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu mendengar bahwa ayah sengaja menipumu? Jeffy panik, dan buru-buru menatap Zain, ayah, apa maksudmu? Zain menghela nafas dan berkata dengan serius, Jeffy, kamu tidak secerdas kakakmu. Jeffy tiba-tiba menjadi malu. Zain memiliki wajah saat ini, berkata, kamu adalah putra dari keluarga Sucipto dan generasi ketiga pewaris keluarga Sucipto masa depan, dan kekuatan keluarga Gu benar-benar tidak cukup di depan keluarga kami. Kakekmu pasti tidak akan menyetujuinya, aku juga tidak. Kamu akan setuju? Jangan lupa, gadis dari keluarga Gu telah bertunangan dengan putra Cahya sejak kecil, dan aku serta Cahya berselisih, dan aku tidak akan pernah membiarkan kau menikahi gadis dari keluarga Gu di masa depan. Jeffy menghela nafas, ayah, kapan itu terjadi? Millet sudah tua dan busuk. Selain itu, bukankah putra Cahya telah hilang selama bertahun-tahun? Zain menatapnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tinggalkan masalah ini. Kakekmu pernah berdiskusi dengan aku tentang pernikahanmu. Dia bahkan berharap setelah menyelesaikan internasionalisasi keluarga Su, kamu bisa menikahi putri tertua dari keluarga top Amerika. Ini akan lebih bermanfaat bagi ekspansi luar negeri kita. Di dalam negeri, tidak ada orang yang layak mendapatkanmu. Jeffy sedikit cemas dan berseru, ayah, aku tidak suka wanita Amerika. Zain berkata dengan sungguh-sungguh, hal semacam ini tidak pernah berhubungan dengan menyukai kata. Tidak lebih dari sepasang status suami istri. Jeffy sedikit tertekan sekaligus. Ayu di samping mengingatkannya saat ini, ayah, izinkan saya menyatakan dulu, saya tidak peduli bagaimana Anda mengatur saudara saya, tetapi tidak ada yang diizinkan untuk memengaruhi pernikahan saya di masa depan. Jeffy berseru, hei, Ayu, kamu baru saja menjual saudaramu seperti itu? Tidak, Ayu berkata dengan tenang, kami berada dalam situasi yang berbeda. Jika aku menemukan pria yang bisa membuat hatiku berdebar, aku akan menikah dengannya, dari keluarga Sucipto. Tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Nanti aku akan melahirkan anak tanpa nama keluarga Sucipto, tapi kamu berbeda. Kamu akan mewarisi keluarga Sucipto. Jeffy tidak bisa berkata-kata, ekspresinya sangat tertekan. Zain memandang Ayu tanpa daya,
dan mengingatkan premi bagimu untuk menemukan objek tersebut adalah bahwa dia harus menjadi orang yang benar. Ayu melambaikan tangannya. Apa yang benar? Siapa wanita ini? Siapa? Apakah dia raja surga atau pedagang? Omong kosong, Zain berkata dengan kesal. Seandainya dia benar-benar orang miskin, apa yang bisa kamu jamin untuk kebahagiaan hidupku? Ayu mengerutkan bibirnya. Aku tidak percaya. Keluarga Sucipto yang bermartabat tidak mampu membayar orang miskin. Kata-kata Ayu membuat Zain cukup marah. Dia menunjuk ke Ayu dan berkata dengan marah, kamu juga akan membicarakan hal ini di rumah. Berani berbicara untuk melihat apakah kakekmu menegurmu atau tidak. Ayu mengeluarkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum, atau sekarang aku akan menelepon kakek dan memberitahunya lagi secara langsung. Cepat turun, Zain buru-buru berkata, tidak apa-apa, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Bagaimanapun, horoskopnya belum ditulis. Kalian berdua cepat pelajari masalah pergi ke Jepang, lalu berangkat lebih awal. Jeffy berkata dengan cepat, ayo kita lakukan ini, ayah, masalah ini seperti yang dikatakan Ayu. Mari kita temui keluarga Takahashi dulu, lalu keluarga Ito, karena waktu keberangkatannya, saya pikir, coba dapatkan lebih awal, sekarang saya siap untuk menyuruh kru bergegas. Bagaimana dengan memulai segera setelah makan siang? Zain mengangguk dan berkata, oke, kalian siap menggunakan waktu untuk melihat, setelah makan siang, jangan pergi terburu-buru. Pergi dan lapor dulu ke kakekmu. Beritahu kakekmu tentang rencana dan idemu. Jika dia tidak memiliki komentar, kamu siap untuk berangkat. Oke, ayah. Jeffy setuju, lalu buru-buru mengedipkan mata ke Ayu dan berkata, Ayu, ayo pergi. Ayu mengangguk dan mengikuti Jeffy keluar dari ruang kerja ayah. Begitu dia keluar dari ruang kerja, Jeffy menyalahkan, kamu perempuan benar-benar berhutang budi kepada Gema, mengapa kamu ingin memberitahu ayah tentang Gema? Ayu terkekeh, dan berkata dengan nada main-main, kenapa kamu tidak menyebutkannya? Anda pasti bersembunyi di dalam hati kamu. Apakah kamu benar-benar harus menerima nasibmu dan mematuhi pengaturan keluarga di masa depan? Jeffy menghela nafas dan berkata, kami berasal dari latar belakang ini, dan kami memiliki semua yang kami miliki pada hari kami dilahirkan. Satu-satunya bagian dari perasaan itu adalah kita tidak memiliki otonomi. Apa kamu tidak tahu itu? Kenapa kamu masih mencekik kata-kata itu dengan ayah? Aku senang aja hahaha. Ayu berkata sembrono, dan kemudian merasionalisasikannya. Dengan rambut pendek dan ekspresi tegas, dia berkata, bagaimanapun, masa depan Ayu tidak akan pernah tergantung pada siapapun. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.